Assalamualaikum pemuda dan pemudi malas, yang kalau buang air kecil, masih sering tanpa cebok. Alur film kali ini, mengisahkan perjuangan Letnan Artemis yang mencoba bertahan hidup di dunia lain melawan para monster mengerikan. Bersama dengan salah satu penduduk di tempat tersebut, mereka mencoba bersatu dan melawan satu persatu dari para monster. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Film dimulai di lokasi yang disebut Dunia Baru. Ketika itu, terlihat sebuah kapal pemburu yang berlayar melintasi pasir gurun. Diceritakan bahwa tempat tersebut merupakan sarang dari berbagai monster mengerikan. Suara dari kapal mereka membangunkan monster pasir mengerikan yang disebut Diablos. Beberapa pemburu hilang saat binatang itu menyerang kapal. Dalam kekacauan tersebut pula, seorang pemburu tunggal, Tony Jaa, jatuh dari kapal dan terpaksa harus ditinggalkan oleh krunya. Di dunia kita, sebuah tim tentara Amerika sedang mencari tim lain yang dikabarkan hilang. Tim tersebut dipimpin oleh kapten perempuan yang bernama Artemis. Diceritakan bahwa lokasi hilangnya tim lain berada di gurun yang memiliki penanda beberapa batu di pinggir jalan. Namun ketika itu, mereka mendapati sebuah badai pasir yang diaktifkan oleh beberapa batu tersebut. Menyadari kondisi yang tidak memungkinkan, sang kapten menyerukan kepada anggotanya untuk bergegas kembali. Ketika sang kapten dan anggotanya berada di dalam badai, mereka diselimuti oleh beberapa petir yang menyambar-nyambar. Ketika badai sudah reda, sang kapten dan anggota lain menyadari bahwa badai tersebut telah membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat asing. Diceritakan bahwa badai tersebut merupakan sebuah portal yang mengirim sang kapten dan anggotanya memasuki ke sebuah tempat yang dinamakan Dunia Baru. Di tempat tersebut, mereka menemukan sisa-sisa dari kendaraan tim lain yang hangus terbakar oleh sesuatu yang lebih kuat dari apapun buatan manusia. Sang kapten memimpin timnya untuk menelusuri tempat tersebut. Namun ketika itu, perjalanan mereka terhenti karena melihat sesuatu yang tampak seperti tulang rusuk raksasa. Dari kejauhan, terlihat pemburu tunggal yang sedang mengawasi sang kapten. Pemburu tersebut mencoba untuk memberikan sinyal agar sang kapten menjauhi tempat tersebut. Namun, mereka salah mengartikannya sebagai serangan dan menembaknya. Di waktu tersebut, sang monster yang bernama Diablos datang. Sang kapten yang menyadari bahwa keadaan akan memburuk, mencoba untuk bergegas menjauh dari sang monster. Namun nampaknya, usaha tersebut sia-sia. Salah satu anggota yang tertangkap, mencoba untuk memperlambat gerakan dari sang monster. Karena hal tersebut, sang kapten dan anggota lain mempunyai waktu untuk berlari dan bersembunyi di bebatuan. Ketika sang kapten dan anggotanya merasa aman karena Diablos berhenti mengejar, tiba-tiba monster lain datang dan melumpuhkan sang kapten.
Diceritakan bahwa monster tersebut merupakan seekor laba-laba raksasa yang bergerak di malam hari. Menganggap jika sang kapten tak terselamatkan, mereka mencoba untuk berlari menyelamatkan diri. Meskipun sang pemburu juga membantu, namun nampak tetap saja sia-sia. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sang kapten yang tersadar. Namun nampaknya nasib baik belum juga datang. Sang kapten yang menyadari jika dirinya dan anggota lain dibawa ke sarang dari laba-laba, mencoba bergerak secepat mungkin untuk menjauh. Ketika sang kapten mencoba untuk menggunakan penerangan, hal tersebut malah memancing perhatian dari sang laba-laba. Nampaknya tak hanya sang kapten, salah satu anggota lain juga masih hidup. Namun nampaknya, anggota tersebut mengalami kesakitan yang luar biasa. Beberapa serangga bersarang di tubuhnya. Dengan membakar para laba-laba tersebut, sang kapten berusaha keluar melalui lubang cahaya. Diceritakan bahwa laba-laba tersebut sama halnya kampret, yang tidak tahan dengan sinar matahari. Sang kapten yang mendapatkan luka di bagian kaki, mencoba mengobatinya dengan serbuk dari amunisi. Gerak-gerik dari sang kapten selalu diawasi oleh sang pemburu. Ketika itu, sang kapten melihat sebuah bangkai kapal yang amat besar. Namun ketika sang kapten mencoba menyelidiki, sang pemburu menyerangnya. Pertarungan pun terjadi. Namun perlawanan dari sang kapten nampaknya sia-sia. Sang pemburu membawa sang kapten ke tempat persembunyiannya. Diketahui bahwa pemburu tersebut mendapatkan makan dan minum dari bebatuan. Tak hanya berdiam diri, sang kapten mencoba untuk meloloskan diri dari ikatan. Di pagi harinya, sang pemburu mencoba mengecek keadaan sekitar. Namun ketika ia kembali, sang kapten mencoba menyerang dan membalikkan keadaan. Namun sang pemburu juga tak tinggal diam. Meskipun terikat, sang pemburu masih berusaha melawannya. Perkelahian tersebut tanpa sadar membuat mereka keluar dari tempat persembunyian. Ketika sang pemburu tanpa sengaja masuk ke dalam sarang laba-laba, sang kapten mencoba untuk menolongnya. Dan karena hal tersebut, sang kapten mencoba untuk berkomunikasi dan damai dengan sang pemburu. Di sini sang pemburu memberitahukan bahwa jika sang kapten ingin selamat, maka ia harus menuju ke sebuah tempat badai petir yang membawanya. Namun menyadari jika monster pasir masih berkeliaran, sang kapten mencoba berpikir untuk mengambil senjata yang berada di kendaraannya.
sang pemburu mempunyai ide untuk hal tersebut. Yang mana, mereka mencoba untuk membuat senjata menggunakan racun dari laba-laba raksasa. Diablo. Dan untuk mendapatkannya, sang pemburu mencoba untuk memancing laba-laba menggunakan sang kapten. Ketika senjata berhasil dibuat, di pagi harinya mereka beraksi. Mereka mencoba membuat jebakan di bangkai kapal. Tak hanya menggunakan racun laba-laba, sang kapten juga diajarkan beberapa teknik bertarung. Ketika perhatian Diablos teralihkan, mereka mencoba untuk memanfaatkannya. Namun nampaknya Diablos menyadari hal tersebut. Demi agar sang kapten berhasil mengambil senjata, sang pemburu mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika senjata berhasil didapatkan, sang kapten langsung menembaknya. Namun nampaknya serangan tersebut hanya membuat geli sang monster. Ketika sang monster hendak menyerang sang kapten, sang pemburu menancapkan pedangnya. Mendapati momen yang baik, sang kapten pun tak menyia-nyiakannya. Dengan bergaya ala Spiderman, sang kapten naik dan mencoba untuk menancapkan pedang sang pemburu lebih dalam. Karena hal tersebut, akhirnya Diablos berhasil dilumpuhkan. Namun karena kejadian tersebut pula, terlihat sang pemburu yang sekarat. Sang kapten yang tak ingin meninggalkannya, mencoba membawanya menuju badai petir berada. Hembusan angin membuat suhu dingin semakin meningkat. Ketika angin mereda, sang pemburu pun nampak pulih kembali. Di dekat area portal, sang kapten menemukan sebuah hutan mini. Yang mana, hutan tersebut merupakan tempat tinggal bagi monster pemakan rumput. Menyadari tenaganya yang sudah terkuras habis di perjalanan, sang kapten dan pemburu memutuskan untuk tinggal di hutan tersebut sembari memulihkan tenaganya. Di saat malam tiba, seekor naga terlihat melintas di atas mereka. Sang naga tersebut menyemburkan api yang membuat para monster pemakan rumput berlari ketakutan. Ketika sang kapten dan pemburu dalam bahaya, tiba-tiba datang beberapa orang membantunya. Diceritakan bahwa orang-orang tersebut merupakan anggota kru dari sang pemburu. Ketika situasi terlihat mereda, sang ketua dari pasukan pemburu tersebut menahan sang kapten. Namun karena sang pemburu menceritakan bahwa sang kapten tak berbahaya, sang ketua pun melepaskan. Di sini sang kapten menjelaskan bahwa portal tersebut dibuat oleh peradaban kuno. Menyadari bahwa portal tersebut berdampak buruk bagi dunianya, mereka berniat untuk menghancurkan portal. Namun tak semudah itu. Dikatakan bahwa portal tersebut dijaga oleh naga yang bernama Rathalos. Sang ketua menawari sang kapten agar dapat kembali ke dunianya dengan satu syarat, membantu melawan sang naga dan menghancurkan portal. Sang kapten yang tak mempunyai jalan lain, mencoba menerima tawaran tersebut. Di pagi harinya, mereka bergerak menuju tempat portal berada. Sang ketua menceritakan bahwa kelemahan dari sang naga hanya satu, yaitu momen beberapa detik sebelum sang naga menyemburkan api. Para pemburu bersiap-siap menunggu kedatangan dari sang naga. Pertempuran pun dimulai. Di saat pertempuran terjadi, di saat tersebut pula beberapa batu terlihat mengaktifkan diri.
Di saat sang kapten tersudut dan berniat menyelamatkan diri, ia malah masuk ke dalam portal yang sudah terbuka. Karenanya, kini sang kapten berhasil kembali ke bumi. Beberapa tentara yang menemukan keberadaan dari sang kapten, mencoba untuk membawanya. Namun nampaknya semua belum berakhir. Ternyata sang naga api juga berhasil masuk ke portal tersebut. Yang mana artinya, kini sang naga berada di bumi tempat dari sang kapten berada. Beberapa serangan dari pesawat tentara, malah membuat sang naga semakin marah. Tak hanya berdiam diri, sang kapten pun mencoba untuk memberikan perlawanan. Dengan menggunakan sebuah amunisi pembakar, sang kapten mencoba untuk memasukkannya ke dalam mulut dari sang naga. Namun nampaknya usaha dari sang kapten belum sepenuhnya melumpuhkan sang monster. Ketika sang monster terbangun dan hendak menyerang, ternyata sang pemburu juga masuk ke dalam portal. Alhasil karena bantuan tersebut, sang naga berhasil dilumpuhkan. Diceritakan bahwa sang pemburu dan anggota lain ingin membantu dunia dari sang kapten. Alasannya karena ternyata sang naga penunggu portal bukan hanya satu. Karena hal tersebut, mereka berjuang bersama untuk kembali dan menghancurkan portal tersebut. Perjuangan dari mereka nampaknya belum berakhir. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dari saya, wassalam.